Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan di channel YouTube saya Sosialis TV yang menjadi channel edukasi politik, membahas semua apa yang ada di negara ini. Jangan bosan dan subscribe channel saya untuk terus mengikuti apa yang saya sampaikan. Ini adalah monolog. Kali ini kita bicara tentang sebuah berita yang bagi saya sangat menggelegar dan mengagetkan, bahwa Pak Prabowo Subianto mengatakan nanti akan mengejar sekitar 300 wajib pajak yang diduga mengemplang pajak senilai 300 triliun. Saya geleng-geleng kepala membandingkan jumlah wajib pajaknya dengan besar pajak yang tidak dibayarkan kepada negara alias dikemplang. Data ini kabarnya berasal dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Menko Marves di era Pak Jokowi, yang memang terlihat sangat dominan di pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi saya kaget, kenapa pada masa pemerintahan Pak Jokowi Pak Luhut Binsar Panjaitan tidak mengangkat data ini dan tidak menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dan tidak diserahkan kepada Jokowi agar Jokowi memerintahkan Dirjen Pajak menagih itu semua. Ada apa yang terjadi di Republik ini? Siapa gerangan 300 wajib pajak yang mengemplang pajak sekitar 300 triliun tersebut? Kalau kita bagi rata artinya 1 triliun. Satu wajib pajak mengemplang pajak sebesar itu. Wow, sungguh luar biasa. Padahal kita ketahui masyarakat terutama pengusaha menengah ke bawah sekarang begitu tertekan oleh pajak. Terlambat dikit, datang teguran, salah dikit, waduh ancamannya besar, pidana, kurungan, sita, ini segala macam. Bahkan seorang pedagang gerobak aja di Solo harus menanggung pajak yang besar setiap bulan. Pedagang gorengan. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang sangat ketakutan terhadap pajak. Tapi kenapa ini bisa ada 300 wajib pajak mengemplang pajak sekitar 300 triliun? Dan disampaikan data itu katanya dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi menteri sangat dominan di era Pak Jokowi, disampaikan kepada Pak Prabowo untuk ditagih Pak Prabowo nantinya. Ada apa yang terjadi di negara ini? Kita tahu belakangan ini dan sejak masa pemerintahan Pak Jokowi, soal pajak ini memang menjadi isu yang sangat dominan. Bahkan APBN kita luar biasa, sekitar 80%-nya adalah dari pajak. Ini kan artinya negara dibiayai oleh rakyatnya. Ini mengerikan, padahal harusnya negara membiayai rakyat. Dengan cara bagaimana negara mengambil kekayaan bangsa kita, sumber daya alam kita, kemudian dipakai untuk membiayai negara, membiayai rakyat. Faktanya, rakyat menjadi budak bagi negara. Rakyat menjadi pekerja bagi pemerintah untuk membiayai kemewahan dan biaya-biaya perjalanan pemerintah, pejabat pemerintah. Ini negara apa kita? Kalau memang pemerintah ini tidak mampu menjadikan sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa, yang gak usah berlomba-lomba kalian jadi pejabat, serahkan bagi yang mampu. Seharusnya negara tidak membiarkan rakyatnya yang bekerja menjadi kuli, menjadi budak untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Saya kaget dengan data-data itu. 80% APBN itu adalah pajak. Artinya apa? Pemerintah telah menjadi tukang palak bagi rakyatnya, dan rakyat dipaksa bekerja untuk membiayai negara. Padahal kita memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Bahkan cadangan kita lebih besar dari sumber daya alam. Tapi mengapa itu tidak bisa membuat kita sejahtera? Apa yang salah dengan bangsa ini? Pertanyaan kita kan ke situ. Salahnya adalah kita belum pernah punya pemimpin yang berkualitas, yang mampu membuat Indonesia baik. Ada orang baik tapi memimpin sebentar. Inilah masalah kita. Orang yang tidak baik memimpin berlama-lama. Demokrasi kita korup. Dan sekarang kembali ke persoalan 300 triliun oleh 300 wajib pajak ini. Ini harus diselesaikan. Siapapun mereka yang kabarnya terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan, di bidang perkebunan segala macam. Saya berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan tidak main-main dengan ini. Harus dikejar. Ini angka yang sangat luar biasa. Dan kalau bisa dikategorikan sebagai korupsi, karena mengemplang uang negara itu adalah korupsi. Ini adalah perbuatan korupsi yang sangat liar. Dan kalau perlu memang ya harus diancamlah korupsi-korupsi ini seperti dengan hukuman mati. Dan kepada oknum-oknum pejabat di Dirjen Pajak ini juga, ayolah, kalian itu jangan berpikir memperkaya diri sendiri dong. Pikirkan bagaimana memperkaya bangsa kita. Tapi jangan mencekik rakyat dengan pajak-pajak yang tinggi.